Naila ya. Oke. Ini, ini, Syahira. Ini tadi saya bahas itu juga sama ini. Sini. Polanya yang dari Ya. yang ini dong kak, yang Aduh, itu, hmm. Oke, gimana dek? Kamu sudah dapat kisi-kisi belum? Ini kisi-kisi yang saya dapat dari kelas Mutiara sih. Saya nggak tahu kamu kenal Mutiara dan oh iya kelas nggak sama sama kok dia. sama kayak Ini Mutiara. sama ya. Ini kisi-kisinya yang dia beri ke aku gitu. Iya itu sama kayak Mutiara. Oke, ini ya. Nah, oke, dari bab ini kira-kira kamu mau bahas yang mana dulu deh? Yang paling susah, susah semua sih. Ya udah kita coba yang paling ringan dulu ya. Oke, uji uji deret, uji deret kali ya. Ini. Tadi saya sama Naila tuh bahas dua sesi nih, bahas ini. Itu deh, uji deret. Nah ini saya tambahkan soalnya ya. Saya tambahkan soalnya dari soal kamu dan soalku, gitu ya. Nah ini minta dari dari kamu nih. Ini, gitu. Oh, itu uji deret. Nah, apakah ada lagi ya uji deret yang lain? Harusnya ada lagi nih. Nah, ini aku lebih suka soalnya ini sih. Coba kita scroll ke belakang ya. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini. Oke. Ini kali ya. Nah, ini. Uji apa yang Anda gunakan? Ini juga ada dua type ya. Nah, ini. Oke. Dari soal nomor satu ya. Ini. Ini pasti keluar ya, karena sesuai dengan kisi-kisi ya. Dan tidak semua soal yang kamu kasih, yang kamu kasih, termasuk Naila dan Mutiara kasih, itu keluar semua. Kayak ini nomor tiga ini enggak, ini enggak, ini enggak. Nah, tapi sisanya pasti ya. Kenapa kenapa bisa demikian? Karena kisi-kisinya tidak ada masalah irisan kerucut ya. Ini ada irisan kerucut nih. Ini juga ya ini enggak. Nah, ini enggak. Itu deh. Sesuai sama kisi-kisi aja kak. Iyalah, pasti ya. Ini satu lima per empat. Ya tadi saya bahas sama Naila kemarin Mutiara itu bahasnya kisi-kisi doang. 10/8 tambahkan 17/16 tambahkan 26/32 ya. Nah ini. Oke. Oke, sebentar. Itu ya. Nah, pertama kita harus tahu polanya dulu di ini. Nah, polanya itu pola apa? Kayak gitu ya. Kita mau lihat aja ya. Ini kan 2/2, 8 itu 2/3, 16 2/2, 32 itu, oh sorry, 16 itu 2/4 ya. 2/4, 32 itu 2/5 nih. Nah, kalau satu itu 2/0, salah, bukan ya? Karena ini kan nggak ada duanya. Kita buat aja seolah-olah di sini ada duanya. Nah, berarti dua ya. 2 kali setengah kan satu deh. Nah, sama saja ya, tidak menghilangkan angka satunya. Dua di sini itu adalah 2/1 ya. Oke. Nah, maka di sini yang kedua, ini bagaimana, 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 polanya bagaimana. Kalau kita cek ya, angka 1, 5, 10, 17, dan 26 ya. Nah, ini deh. Nah, masing-masing ini. Nah, coba saya pikirkan ya. Nah, eh, ini boleh saya tulis seperti ini ya. 5 itu kan 2/2 tambah satu ya. 10 itu 3/2 tambahkan satu ya. 9 tambah satu gitu deh. Nah, kan 4 tambah satu, 9 tambah satu, 17 kan 4/2 tambah satu nih. 26, 5/2 tambah satu. Kalau satu pasti 1/2 gitu ya. Oh, sorry. Maaf deh. Ini bukan angka satu, tapi angka dua ya, deh. Dek. Iya ya. Ini 2 kali 1 kan 2 ya. Maaf, maaf. Dua ya. Baik. Angka 2 di sini. Nah, 1/2 tambah satu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ya, di sini deh, polanya itu adalah ini N, 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 N gitu ya. N-nya N kuadrat tambah satu nih. Maka dari sini, yang bawah ini, pola yang bawah ini itu adalah pola 2 pangkat N ya.
Nah, sudah lah, dapat nih polanya, Dik. Nah, berarti sama dengan, kita jalankan dari satu ya, karena di sini angkanya dari satu, n dari satu sampai infinite, berarti yang atas itu adalah n kuadrat plus satu, itu dibagi dengan 2 pangkat n ya. Oke, jadi kita punya deret apa nih? Nah, ini ya, n1 tak hingga, nah, n pangkat 2 plus satu per 2 pangkat n. Hati-hati ya, di kisi-kisi itu ada dua uji yang dikeluarkan. Uji rasio dan uji akar, ya, uji banding. Nah, ini kalau mau pakai uji akar nggak mungkin ya, karena tidak ada pangkat n-nya, alias tidak ada ininya. Nah, kalau ada ininya, baru uji akar. Nah, kalau gini itu pasti pakai uji itu ya, pakai uji banding ya. Uji banding berarti kamu ambil dulu deh, ya, an-nya itu kan n kuadrat plus satu dibagi 2 pangkat n nih. Nah, kemudian kamu ambil juga kalau n-nya diganti n plus satu bagaimana Kak? Berarti kan ya udah n plus satu pangkat 2 plus satu nih. Nah, ini n-nya berarti 2 pangkat n plus satu gitu ya. Nah, seperti itu deh. Oke ya. Nah, kemudian kamu cari rho n-nya deh. Nah, bagaimana rho n-nya? Ayo. Yaitu ini ya, an plus satu dibagi dengan an ya. Nah, ini kan. Nah, maka dari sini kamu masukkanlah itu. Berarti kan n plus satu pangkat 2 plus satu dibagi apa, Dek? 2 pangkat n plus satu. Nah, ini dibagi an kan. An-nya apa, Kak? Yaitu n kuadrat plus satu per 2 pangkat n ya. Nah, itu, Dek. Ini ya. Nah, kita lanjutkan ya. Oke. Ini, Dek. Nah, kalau begini, ya sudah. Kamu tinggal eh, flip ya. Perkalian itu kan mau flip, Dek. Dibalik. Nah, ini plus satu. Nanti ininya jadi di bawah ya. Nah, itu. Nanti ininya jadi di sini. N kuadrat plus satu, kemudian nanti 2 pangkat N-nya kan jadi di atas ya. Nah, ini jangan salah, 2 pangkat N. Nah, ini 2 pangkat N plus satu kan sama kayak 2 pangkat N kali 2 ya, Dek ya. Maka dari sini 2 pangkat N kali 2. Nah, pokoknya kalau uji banding itu nggak jauh-jauh dari manipulasi ini, itu pasti, Dek. Nah, ini ya, ini coretnya. Ini kan ada 1/2 ya. 1/2-nya kamu keluarkan aja, carry out gitu ya. Nah, ini sisa ini kan ya, N plus satu pangkat 2 plus satu kan. Nah, ini N kuadrat plus satu ya. Nah, ini N plus satu kuadrat kan gini deh ya. Ini setengah, ini kan N kuadrat plus 2N plus satu ya. Plus satu. Nah, ini kan dibagi dengan apa deh? Iya, ini N kuadrat plus satu ya. Nah, itu kan. Nah, ya sudah, kamu dapatkan ya nilainya ini. Setengah, jadi ya N kuadrat plus 2N, 1 tambah satu 2 ya. Nah, ini N kuadrat plus satu. Nah, ini ya. Gitu deh. Oke, itu ya. Nah, sabar ya, jangan ngantuk dulu deh. Nah, ini kalau kamu limitkan ya, nah, ini limitkan kan, ini kita pakai uji apa? Uji rasio ya. Ini rho n, ini. Maka kalau kamu limitkan, ini hasilnya itu adalah setengah ya. Ini limit n mendekati infinite. Ini dari apa deh? N kuadrat plus 2n plus 2 ya, dibagi dengan n kuadrat plus satu ya. Nah, kalau gini tuh kuncinya itu kamu bagi dengan pangkat tertinggi ya. Jadi dibagi dengan n kuadratnya. Yang bawah dibagi dengan n kuadratnya deh. Nah, pangkat tertingginya. Berarti ini limit untuk n mendekati infinite hingga ya n kuadratnya kamu n kuadrat dibagi n kuadrat gitu ya. Atau n kuadratnya kamu ini n kuadrat dibagi n kuadrat, 2n dibagi n kuadrat, tambahkan 2 dibagi n kuadrat ya. Nah, dibagi apa, Kak? Itu n kuadrat per n kuadrat tambahkan satu. Nah, gini ya. Semuanya dibagi n kuadrat deh. Nah, ini coret ya. Sisa satu kan. Coret-coret sisa satu ya. Coret-coret sisa 1 per n. Nah, ini. Kemudian kamu masukkan di nilainya. Ini. Kalau n-nya tak hingga, berarti kan 1 tambahkan 2 per tak hingga, tambahkan 2 per tak hingga.
square dibagi dengan apa, Dik? 1 tambahkan 1 per tak hingga square, gitu ya. 2 dibagi tak hingga, 0. 2 dibagi tak hingga kuadrat, 0. 1 dibagi tak hingga kuadrat, 0 ya. Maka di sini sisa setengah kali 1 ya. 1 semua itu. Setengah kali 1 berapa, Kak? Setengah ya. Nah, setengah itu kan kurang dari 1. Jadi kalau limitnya hasilnya itu kurang dari 1, maka deret ini, kita katakan deret ini itu bersifat konvergen ya. Nah, itu. Ya. Kalau lebih dari 1, divergen. Kalau sama dengan 1, kita harus ganti dengan uji yang lain. Itu ya, Dik, ya. Seperti itu. Bagaimana? Ya, itu pasti keluar tuh. Hati-hati ya. Manipulasinya penting. Oke. Nah, gimana? Kita akan kisi-kisi ya. Oke, mau ganti kisi-kisi, Dik? Baik mana nih? Oke, Kak. Ngerti. Heeh. Tapi mungkin yang 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 ada di kisi-kisi aja. Nomor 2 ada Iya, nggak? McLaren. Ada ada ya nih. McLaren. Ini, Yaudah boleh di nomor 2. Mr. McLaurin. Nah, tadi aku sama si siapa Naila bahas yang nomor 2 ini. Nah, sekarang kita ganti dengan ini ya. Nanti ini ya yang ada jawabannya itu kamu Oke, Kak. ikuti aja ya. Nah, aku lagi kurang fokus nih kalau yang ini. Salahnya di mana itu? Kayak gitu. Oke. Ini tipe A nih. Ada nih tipe A. Ada di sini juga nih tipe A. Ini sebentar. Ini kelompok B. Oke. Ini betul ini kan? Ini ya. Coba saya buka ya. Ini Yang itu. kelompok A. Betul ya? Oke. Dalam kisi-kisi, kira-kira yang paling cocok yang mana ini? Sebentar. Oke. Nah, ada soal Lagrange nggak ya? Nah, ini harusnya ada soal Lagrange nih. Ini soal apa namanya? Soal volume Tapi ya yang ini ya. triple integral nggak masuk. Cuman Nggak masuk sampai ya triple double. integral ya. Double integral yang ada ya. Berarti Itu boleh deh, Kak, yang nomor 4 soal 4. Ini boleh. kerjaan yang ini. Oke. Nah, pelan-pelan ya. Ini. Suatu roket ditembakkan dengan daya angkat konstan dengan percepatan konstan A. Percepatannya konstan A. Jika gesekan udara diabaikan, ketinggian roket setelah T diberikan oleh ini, Ft, A ya. Ini. Jadi fungsi ketinggiannya kita ini, ini deh. Ketinggian ini Ft, A itu tadi ya setengah A min 32 dikalikan T pangkat 2 ya. Nah, seperti ini deh. Oke. Ini ya, apalagi nih? Pelan-pelan aja. Bahan bakar untuk T detik ya full ya, fuel sebanding dengan A kuadrat T dan terbatas kapasitasnya dengan persamaan A kuadrat T sama dengan 10.000. Nah, jadi kamu punya dua equation deh sekarang deh. A kuadrat T sama dengan 10.000. Jadi kamu bisa bayangkan ya. Pertama, di sini ada beberapa fungsi deh. Ada dua fungsi ya. Fungsi ini dan fungsi itu. Nah, ini clue-nya deh. Di kisi-kisi itu ada kisi-kisi tentang pengalih Lagrange ya. Pengalih Lagrange itu muncul ketika muncul dua kendala, dua fungsi, gitu ya. Satunya fungsi yang ingin kita minimizekan, ya, atau maksimiskan, yang satunya fungsi batas. Jadi ya, constraint-nya ini. Karena fungsi kendala ini, deh, kamu tuliskan ini. Harus memenuhi A kuadrat T min 10.000
sama dengan nol. Nah, sama dengan itu, nol itu artinya apa? Fungsi kendala. Nah, katakanlah fungsi kendalanya di sini G gitu ya. GT, A. Gitu deh. Nah, ini disebut dengan fungsi kendala. Gitu ya. Hati-hati ya. Jangan jangan eh, terpa- terpacu sama soal ini saja. Konteksnya luas deh. Gitu ya. Nah, misalnya saya tanyakan, tentukan volume terbesar bola yang dapat saya masukkan, ter- tentukan volume bola terbesar yang dapat saya masukkan dalam kubus. Siapa siapa fungsinya, siapa kendalanya, itu kamu nanti cari ya. Itu kamu harus bisa jawab. Itu bisa juga. Banyak banget soalnya. Saya sudah pernah ngasih soal ke Mutiara, soal ini banyak sekali tentang fungsi Lagrange tuh. Nanti saya cari kalau ada ya. Jadi fungsinya ada dua. Ini memenuhi persamaan Lagrange ya. Nanti kalau misalkan pagi-pagi itu kamu sebelum ujian, coba dua tiga soal Lagrange biar kamu paham substantifnya, sense-nya itu seperti apa. Memang ya, persamaannya tuh gini. Nabla kena ke suatu fungsi f, gitu ya, itu sama dengan lambda kena ke suatu fungsi g, gitu ya. Nah, hati-hati, di mana masing-masing fungsi f itu bergantung pada fungsi a dan t, dan g-nya juga bergantung pada fungsi a dan t. Artinya nabla itu operator turunan, Dek. Maka nablanya nanti bisa dua, Dek. Bisa do per do t, bisa do per do a. Kenapa? Karena di sini ada fungsi a dan ada fungsi t yang ingin kita maksimalkan. Tahu dari mana? Karena ditanyakan, tentukan nilai percepatan a dan ketinggian maksimal. Tapi dia itu pasti relate sama a dan t. Yang dapat diraih roket ketika bahan bakarnya habis ya. Oke ya. Nah, berarti kita pertama, Dik. Nah, ini ya. Kita ambil variabel terhadap variabel A dulu deh. Ya, nanti dari sini terhadap variabel A, ini do per do A dikalikan F ya. Perhatikan do F per do A di sini, lambda, ini nablanya itu adalah do G per do A, gitu ya. Nah ini kamu harus bisa turunan ya. Ini kalau misalkan salahnya di sini itu sangat 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 core banget, sayang sekali. Nah itu ya. F-nya itu apa? F-nya tadi kan setengah dikalikan A min 32 dikalikan T pangkat 2 ya. Jadi lambda do per do A, G-nya itu adalah A kuadrat T min 10.000 ya. Ini, gitu. Oke ya. Nah, ini kamu jabarkan ya. Karena diturunkan terhadap A, maka variabel T kuadratnya bisa kamu outkan. Berarti kan T kuadrat. Nah, do A setengahnya juga ya. Ini, berarti di sini A min 32, yang ruas kanan itu lambda, A kuadrat T ya. Nah, 10.000 diturunkan terhadap A kan 0 ya, jadi useless itu. Berarti ini T, do A kuadrat terhadap A ya. Nah, turunan A kuadrat terhadap A, itu hasilnya berapa? 2A ya. Nih, turunan A terhadap A, 1 ya. Nah, turunan 32 kan 0 deh. Maka kita punya di sini T kuadrat per 2 sama dengan lambda T dikalikan 2A ya. Nah, ini. Nah, maka ini bisa kamu sederhanakan ya, nanti ya. T-nya kamu coret ya. Berarti di sini kamu nyatakan dalam lambda boleh. Lambdanya berarti di sini gitu ya. T dibagi dengan 4A ya. Nah, gitu deh. Itu ya. Lambdanya itu adalah T dibagi 4A ya. Nah, ini kita sebut dengan persamaan satu gitu ya. Nah, itu. Nanti kita cari lambdanya juga. Oke. Karena sudah terhadap A, maka nanti kita turunkan terhadap terhadap apa? Terhadap T ya. Nah, ini deh. Itu ya. Ya sudah, kita ulangi aja equationnya. Tapi sekarang bergantung pada T. Gitu ya. Oke.
Itu. Nah, ini. Karena ini turunkan terhadap A, ya keluarkan aja A-nya. Setengah dikalikan A min 32 ya. Astaga, ini T ya. Kamu harus ganti dengan T juga. Ini juga sama. Ini dot T, di sini dot T ya. Nih, turunkan T kuadrat terhadap T ya. Ini lambda. Ini deh. Sekarang kamu turunkan A kuadrat T terhadap T ya. Berarti kan sisa ini doang ya. Sisa A-nya kamu keluarkan gini ya. Kan dot T ya. 10.000 turunkan terhadap T ya. Nol, kan dia konstanta. Jadi turunkan terhadap T, 1. T kuadrat turunkan terhadap T, 2T ya. Nah, maka kamu dapatkan di sini duanya kamu coret ya. Hasilnya berapa deh? A min 32 dikalikan T ya. Sama dengan lambda dikalikan A kuadrat ya. Nah, maka dapat nih lambdanya nih. Lambdanya itu berarti kan A min 32 kali T dibagi dengan A kuadrat ya. Jadi kita punya dua equation lambda. Nah, persamaan satu dan persamaan dua. Nah, jadi kamu equalkan aja. Nah, equalizingkan saja. Nah, persamaan satu tadi ini ya. T per 4A ya. Oke. T per 4A. Persamaan dua itu adalah A min 32 kali T dibagi dengan A kuadrat ya. Nah, ini bisa cancel. Ini A kuadrat. Ini aja biarin A kuadrat ini ya. Ini A kuadrat ya. Nah, kalikan silang ya. Nah, ini kali itu. A kuadrat kali 1 A kuadrat. 4A dikalikan A. 4A kuadrat. 4A dikalikan 32. Berarti kan 128A ya. Nah, ini kan ya. Kumpulkan jadi satu sisi ya. 0, berarti kan 3A kuadrat min 128A ya. Nah, berarti kalau masukkan A-nya bisa kamu keluarkan ya. Tapi di sini 3A kuadrat. Sorry, maksud saya 3A ya. Min 128 ya. Artinya nanti percepatannya bisa 0, 3A min 128. Sama dengan 0 ya. Maka nanti A-nya bisa 128 dibagi 3 ya. Gitu. Jadi ya, bisa ini, bisa itu. Itu deh. Oke. Nah, sekarang ya, A-nya sudah. Sekarang pertanyaannya T-nya berapa? Ya, tentu saja pilihan equation yang kita gunakan ada banyak ya. Nah, salah satunya ini. Kita bisa mencari T dari sini. Dari kendala di sini. Boleh nih, dari sini. Itu ya. Berarti dari situ, nah, ini. Dan kendala itu tidak selalu diberikan eksplisit ya. Kalau ini enak banget nih dosennya nih. Dia kasih eksplisit. Nah, kalau suruh nyari sendiri itu yang susah. Ini ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Berarti dari sini kan kamu bisa dapatkan D. Berarti dari sini A kuadrat T sama dengan 10.000 ya. Maka T-nya sama dengan 10.000 dibagi A kuadrat ya. Tentu saja kita tidak mungkin mengambil A-nya sama dengan 0 ya. Karena kalau misalkan kita bagi dengan 0, 10.000 dibagi 0 kan tak hingga ya. Nah, itu. Berarti itu 10.000 ya. A-nya kita ambil yang 128 per 3D. Ini ya. Berarti T-nya sama dengan 10.000 dibagi ini. Berarti kan kali 9 ya. Dibagi 128 pangkat 2. Itu ya. Nah, ini kamu kalikan deh. 10.000 dikalikan, dikalikan berapa? Kali 9 dibagi 128. Nah, ini ya. Saya buat hasil eksplisitnya. Hasilnya adalah 5,49 detik ya. Nah, 5,49 second. Itu ya. Waktunya segini. Nah, percepatannya segitu. Nah, sekarang pertanyaannya, roketnya dapat mencapai ketinggian berapa, Mas? Gitu ya. Nah, ya udah kita gunakan saja equation buat ketinggiannya di sini. Oke, ini ya. Oke, di sini deh. Masukkan saja ya. T-nya itu tadi 5,49 ya. 5,49
0,49, A-nya tadi kan 128/3 ya. Nah, masukkan nanti. Nah, sini ya. Berarti ini setengah dikalikan 128/3 dikurangi 32 dikalikan T kuadrat. Berarti kan di sini 5,49 pangkat 2. Gitu ya. Nah, saya hitungkan dulu ya. 128 bagi 3. Kurangi 32. Bagi 2, kalikan. Saya kalkulator dulu deh. Gini ya. Koreksi kalau salah ya nanti ya. Kalkulatorku. Nih. Berarti ini 642,98 meter ya. Nah, gitu. Berarti dia roketnya hanya mampu mencapai 0,64 kilometer. Gitu ya. Itu deh, 600 meter. Kecil sekali ya. Gitu. Gitu ya. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Itu ya. Itu deh. Itu kisi-kisi tentang pengali Lagrange. Gitu. Oke. Bahas yang mana lagi nih? Ini. Bentar aku cek. Wait, wait. Atau mau soal apa namanya volume yang integral pangkat 2 loh. Ada loh. Ini integral 3 triple nggak masuk ya. Ibu nggak masuk, jangan dong. Iya, nggak usah lah. Buang-buang waktu kita saja. Ini integralnya double. Memang betul. Tapi masalahnya konteksnya adalah volume. Nah, Tapi itu masuk nggak yang volume? kalau berdasarkan yang Mutiara kirim, ada volume. Ya Benar udah deh Del. itu aja deh Kak. Aku sama Heeh, Mutiara sama kok. oke. Iya. Heeh. Praktis saja lah belajarnya. Ini nggak masuk ya. Oke. Ini juga nggak masuk. Nah, kita cek ini. Nah, ini dia. Ini nomor 6 di sini dan nomor 6 di sini. Itu ya. Ini nomor 6 ini sangat luar biasa tadi. Susah banget ini. Panjang banget tegelnya. Tuh, ini panjang juga, cuma nggak sepanjang yang tadi. Oke, ini ini ya. Ini caranya ini ada dua cara. Cara yang paling ideal itu digambarkan semua. Ini gambarkan, ini semua gambarkan. Tapi menggambar yang ini itu sangat susah. Memvisualisasikan 3D itu aku, susah bagiku. Nah, apalagi kita cari irisannya. Kita gambarkan yang ini aja ya. Nah, itu biar kita jelas. Serta bidang itu ya. Nah, ini nomor 6 itu dia. Ini ya. Tadi kita disuruh mencari suatu volume menggunakan integral lipat 2 ya. Dari suatu fungsi Z 7x kuadrat ya. Ditambahkan 14y ya. Nah, yang dibatasi dengan bidang X sama dengan 2y kuadrat ya. Nah, itu X sama dengan 8. Itu ya, Dek, ya. Ini. Oke. Gambarkan saja ini ya. Nah, ini. Ini. Cukup gambarkan itu saja. Gampang banget nih kalau gambarkan ini, fungsi kuadrat ini. Oke. X sama dengan 2y kuadrat. Ini X, ini Y. Nah itu kok Berarti nggak ini, ke-share? Kenapa aku yang nge-lag? Kayaknya nggak ada di... oh, oh ya, sorry, sorry. Barusan aja ya. Ya, hilang, hilang, hilang. Iya, hilang ternyata. Wait, 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 wait. Iya, baru hilang nih. Sorry, sorry. Nah, belum jauh kok. Ini ya. Nah, terlihat kembali ya. Ini. X sama dengan 2y kuadrat. Gitu ya. Berarti kan ini kalau misalkan berdasarkan teori gerak parabola sih. Grafik parabola ya, itu kan terbuka ke kanan ya. Ini ya. Ini. Tuh. X sama dengan 2y kuadrat. Gitu. Kalau sama dengan
apa namanya, min 2y kuadrat, berarti terbuka ke kiri ya. Nah ini saya kasih rangkuman deh, kali aja kamu lupa kali. Kalau plus y kuadrat, min y kuadrat. Ini ya, pokoknya kalau plus y kuadrat itu terbuka ke kanan ya. Ini, hati-hati, y kuadrat, bukan x kuadrat ya. Nah, ini kalau ini minus y kuadrat, terbuka ke kiri. Nah, itu deh. Kalau x-nya pangkat 1 kan gampang ya. Kayak y sama dengan x min 2 itu kan gampang banget deh. Nah, kalau y-nya kalau plus x kuadrat, nah ini pasti kamu pernah UTBK nih. Yang gini-gini masih ingat ya, PK ini. Kalau x kuadrat itu terbuka ke mana? Terbuka ke bawah ya. Kalau ini, sorry, sorry, sorry. Terbuka ke atasnya. Kalau ini terbuka ke bawah ya. Nah, itu deh. Saya tahu, masih ingat soalnya saya ngajar PK itu di GO itu. Masih ingat saya. Nah, ini x sama dengan 2y kuadrat ya. Ini. Oke. Nah, gambarkan dulu lah. Ini ya, x sama dengan 2y kuadrat ya. Nah, kalau x sama dengan 8, ya sudah. X sama dengan 8 itu kan garis lurus deh. Nah, ini ya. Let's say di sini 8 ya. Nah, itu ya. Langkah pertama gambarkan. Langkah kedua, kamu cari titik potongnya di. Nah, titik potongnya di mana nih? Di sini nih. Nah, dia pas di sini. Nah, pertanyaannya, ini di Y sama dengan berapa? Gitu ya. Gimana kalau cara cari titik potong di, samakan ya. X sama dengan X ya. X-nya di situ 2Y kuadrat sama dengan 8 kan. Tapi dari sini Y kuadrat sama dengan 4 kan. Berarti kan Y-nya bisa plus minus 2 ya. Artinya apa? Sembunyinya di bawah di sini bisa min 2, di sini bisa 2. Gitu ya. Nah, seperti itu deh. Itu langkah-langkah yang kedua. Langkah ketiga, kamu tentukan batasnya. Karena di sini integral lipat 2 kan. Integral lipat 2 itu kamu butuh batas X dan batas Y-nya itu di mana, Dek? Ini ya. Oke, pelan-pelan. Itu ya. Kamu buat biasnya dulu dong. Ini aku tuh suka pakai bias. Ini ya. Ini, nah, ini ya. Ini ya. Thread. Ini. Ini itu bias dx ya. Tapi dx itu dibatasi oleh grafik yang dari kiri dan dari kanan. Gitu ya. Dari kiri, dia menyentuh grafik warna biru. Iya apa enggak? Grafik warna biru kan? Maka nilai X-nya itu terbatas dari mana, Dek? Dari 2Y kuadrat sampai dengan X, sampai dengan apa? Yang kanan ini, warna hitam itu 8. Gitu ya? Oke ya. Nah, sekarang batas yang Y itu bagaimana? Ya, DY. Oke. DY berarti atas sama bawah nih ya. Nah, ini, seret, kita gambarkan ini. Ini, Dek. Nah, DY itu tersebar dari ini, grafik biru di atas di sini, yang batasnya 2, sampai bawah di sini, yang batasnya min 2. Itu ya. Nah, ini adalah bias tidur. Ini ya. Oke, ini apa deh? Ini adalah DJ. Ingat DJ dari mana? Dari min 2 sampai 2 ya. Nah, kenapa nggak diambil fungsi? Ya, karena di sini kita, kalau misalkan satunya fungsi, satunya ambil aja nilai. Nilainya min 2 sampai 2 ya. Nah, itu. Min 2 dari Y sampai 2 sampai 2. Ini ya, itu deh. Oke, langkah ketiga, batasnya sudah kita denote ya. Nah, sekarang rumuskan di. Nah, rumus integralnya. Nah, ini kita sudah berdarah-darah sekarang ini. Kenapa ini aku perlu tekankan dengan baik? Karena langkah langkah awal itu penting. Kalau langkah awalnya benar, nanti jawaban akhirnya pun benar. Nah, sisanya masalah integral kan tuh urusan kita ya. Integral ZXY gini ya rumusnya ya, dA. dA ini elemen luas D. Kalau kamu masukkan dA-nya itu adalah dx kali dy, berarti ini integralnya gini. Nah, ini ya. Nih, itu deh. Mas, ini
boleh nggak saya tukar DY di depan, DX di belakang? Nah, boleh-boleh aja. Tapi kamu harus konsisten saja, Dek. Ini, kalau kamu masukkan yang DX-nya di depan, berarti batas integral yang depan itu adalah batas X-nya. Yaitu di sini 2Y kuadrat sampai 8 kan, X-nya kan? Itu ya. Nah, yang belakang, DY, berarti batas integral yang belakang. Itu Y-nya min 2 sampai 2. Gitu ya. Kalau aku seperti itu, Dek. Aku tuh lebih suka kalau yang batas yang fungsi itu taruh di depan. Nah, seumpama, seumpama nanti ada yang random misalkan, Y-nya misalkan seperti ini. Misalkan 3Y min 1, 0. Terus ini X-nya dari min 1, X sampai 3. Kalau gini, itu, sorry, ini 3X ya. Kalau gini, batas Y-nya taruh depan. Nah, berarti DY dulu, baru DX. Gitu. Ini min 1 sampai 3. Gitu ya. Seperti itu konvensinya. Gitu deh. Oke ya. Nah, ya sudah. Tinggal kita kerjakan saja nih, Dek. Berarti dari sini, ini kan min 2 sampai 2. Nah, saatnya kita berdarah-darah ini, Dek. 2Y kuadrat sampai 8 kan. Z-nya tadi apa, Kak? Itu 7X kuadrat plus 14Y ya. Ini ya. Nah, hati-hati di sini dx, dy ya. Berarti kamu kerjakan dulu terhadap dx-nya. Nah, saya gini kan. Ini dx, kemudian nanti belakangnya kita integralkan terhadap dy. Nah, gitu. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini bagaimana, Dek? Ya, diintegralkan dong. Berarti ini ya. Ini min 2 sampai 2. Dia. Yang pertama itu integral 7x kuadrat ya. Nah, ini 2y kuadrat sampai 8 x kuadrat dx ya. Nah, ini 14y kan nggak ada kaitannya sama dx, keluarkan saja. Nah, ini dari 2y kuadrat sampai 8 ya. Nah, dx ini ya. Itu deh. Ini ya. Nah, integral x kuadrat itu apa, Kak? Ya, sepertiga, x pangkat 3 ya. Integral dx, ya x. Ini ya. Ini batasnya sampai 8 ya. Maka dari sini kita punya ya, min 2 sampai 2. Masukkan ya, nilainya ya. 7 kali sepertiga, 7 per 3 ya. X pangkat 3. Ini 14Y dikalikan X, ini 14 YX. Ini ya. Ini tadi saya sudah hitung sama siapa nih, sama kelas sebelumnya sama Naila ya. Itu ada yang salah kuncinya. Ini sudah tak cek ini ya. Ini tak perbaiki. Nah, ini 2Y kuadrat 8. Itu ya. Jadi tetap kamu perbaiki ya. Kunci jawabannya itu nanti. Nah, seperti itu deh. Oke. Nah, itu ya. Maka dari sini, masukkan batasnya, Dek. Nah, ini hati-hati ya. Harus sabar banget ini. Ini berarti kan 7 per 3, batas atas dulu, Dek. Ini 8 ya. Berarti kan 8 pangkat 3 ya. Tambahkan 14 kali Y, batas atasnya 8 kan. Ini ya. Dikurangi batas yang bawah, Dek. Berarti 7 per 3. Berarti kan 2Y kuadrat dipangkatkan 3 kan. Gitu ya. Ditambahkan 14 Y dikalikan X. Gitu ya. X-nya berapa, Kak? Yaitu 2Y kuadrat. Nah, ini ya. Gitu deh. Ini adalah hasilnya. Itu ya. Ini diintegralkan terhadap DY. Jadi kita masukkan dulu batasnya sebelum kita mengintegralkan. Nah, aku tak izin pakai kalkulator ya. Nah, ini 8 pangkat 3 berapa? 512 ya. Kalikan 7 ya. Sorry, sorry. Kalikan 7. Berapa, Dek? Ini min 2 sampai 2, 3.584 per 3 ya. 14 kali 8 itu berapa, Dek? 112 ya. Y. Yang ini kan 2 pangkat 3 kan 8 ya. Y, 2 pangkat 3, 6 ya. 2 kali 3, 6 ya. Gitu. 2 pangkat 3, 2 kedua 2. Oke, betul ya. Oke, 7 kali 8, 56 ya. Kurangi 56 per 3, Y pangkat 6.
Nah, ini yang tadi salah di jawaban, di kunci jawaban. 56 ini harus, tadi ditulis di kunci jawabannya itu 28 ya. Nah, itu enggak apa-apa. Kamu perbaiki deh. Jadi 2 kali 14, 28. Nah, kalau salah di sini tuh enggak masalah deh. Itu ya. Kalau salahnya di awal itu mendefinisikan tuh yang susah. 28, Y kali Y kuadrat, Y pangkat 3 ya. Nah, D. Gitu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, kamu lanjutkan ya. Ini satu-satu nih deh. Nah, yang dua-dua, suku pertama dulu deh itu. 3584 per 3 integral dy ya. Yang 112 keluarkan juga min 2 2 integral y dy ya. Yang 56 per 3 integral min 2 2 y pangkat 6 dy ya. Nah, itu. Ini min 28 min 2 sampai 2 y pangkat 3 dy ya. Nah, seperti itu deh. Nah, integral dy ya y gitu ya. Integral y dy ya setengah y kuadrat ya. Integral y pangkat 6 berapa deh? Sepertujuh y pangkat 7 ya. Integral y pangkat 4 seperempat y pangkat 4 ya. Nah, itu deh. Ya sudah, kalikan satu-satu ya di sini ya. Ini. Atau kamu mau masukkan batasnya langsung deh? Boleh ya. Ini. Misalnya deh, kamu lihat sini ya. Ini kan dari min 2 sampai 2 ya. Nah, ini min 2 sampai 2. Min 2 sampai 2. Min 2 sampai 2. Mas kasih tips ya dia. Buat cara jawab biar cepat, biar konkis gitu ya, ringkas gitu. Kamu lihat deh, kalau batasnya di sini itu satu periode minus minus sama positifnya, misalkan minus 3 3 minus akar 2 ini soalnya setelahnya ya, minus 7 7 gitu ya. Ini satu periode namanya, gitu ya. Atau minus tak hingga gitu ya. Kalau batas integral berbentuk ini, nanti berarti yang pangkatnya genap itu cancel deh, hilang, habis nilainya, sama dengan nol. Ini ya. Jadi kan dia pangkat 2 gitu ya. Nah, yang pangkat genap mana? Lagi ini ya. Nah, ini hasilnya nol gitu ya. Tapi yang pangkat ganjil, yang pangkat cancel gimana, Kak? Nah, jadikan aja 2 kali Y. Ini ya. Jadikan aja gini, 2 dikalikan Y. Nah, itu deh. Gitu ya. Atau kalau kamu pakai cara lama, boleh juga. Nah, ini. Kalau yang gasal nggak bisa. Nggak nol lah intinya. Ingat ya, itu untuk satu periode ya, Dek ya. Maka di sini, ini 3584 dibagi 3 ya. Nah, batasnya masuk ini. 2 dikurangi minus 2. Nah, ini kan nggak nol kan? Kenapa tadi ini nol, Dek? Kamu bisa bayangkan saja. Ini kan Y pangkat 2 kan ya? Bisa kamu lihat, Dek. Berarti kan 2 pangkat 2, batas bawahnya min 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Min 2 pangkat 2, 4 juga. Nah, makanya, di situ kalau pangkatnya genap, itu cancel ya. Nah, suku kedua, Dek. Yaitu min 56 per 3, Y pangkat 7. Berarti kan 2 pangkat 7 minus 2 pangkat 7 ya. Nah, sisanya cancel, Dek. 2 dikurangi minus 2, 4 ya. 4 dikalikan 3584 dibagi berapa? Dibagi 3 ya. Nih, 2 pangkat 7, berarti kan 2 dikalikan 2 pangkat 7 ya. Nah, ini. Nah, coba kita cari deh. 4 dikalikan 3584, yaitu 14.336 ya. Dibagi 3 ya. 2 pangkat 7 berapa? Ini. Dikalikan 2, bagi sebentar ya. Kok saya ada yang mengganjal rasanya ya. Oh, sorry, sorry. Ini kan 7 kali 3 ya. 21 ya. Sorry, sorry deh. Nah, maklum lah, sudah malam. Hmm, Fokusnya sudah kemana-mana. Ini ya, 128 kali 2 kali 56. Sorry, sorry. 2 pangkat 8 ya, kali 56. Oh, ternyata sama hasilnya. 14.336 per 21 ya. Nah, ini deh ya. Ini hasilnya berapa deh? Saya kalkulator dulu ya. Nah, 14.336. 3 biar jadi 21 kali 7 kan. Nah, dikurangi 14.336. Ini ya. 86.016 per 21 ya. Nah, ini.
Oh, bisa dibagi 7 lagi deh ternyata. Kalau dibagi 7 hasilnya 12.288 dibagi 3 ya. Nah, ini hasilnya. Bagi 3 lagi bisa nggak? Oh, bisa deh ternyata. Hasilnya itu adalah 4.096. Gitu ya. 4.096 itu angka bagus loh. Sebentar, 4.096 itu bisa diakarkan 3. Sebentar, saya itu punya intuisi di situ deh, coba ya. Sebentar, 4.096 itu akar 3 itu berapa? 16. Artinya ini sama kayak eh, volume yang rumusnya sisi kali sisi kali sisi, yang sisinya 16. Gitu, gitu ya. Angkanya cantik gitu, gitu ya. Gitu. Bagaimana deh? Nah, volume, oke. Ya, deret. Ini tadi aku sudah nemu jawabannya ini ya. Ini nomor 2 ini. Itu. Terus, apalagi deh? Ini, kira-kira yang belum kebahas isinya. Nah, saya centangin dulu lah. Wait, wait, wait. Sudah ya, uji deret sudah. Deret Taylor Itu sudah. doang kali ya. Nah, sebentar. Ini sudah. Maksimum minimum itu sama kayak Lagrange. Itu. Nah, parsial kali. Turunan parsial. Atau yang mana? Kalau nggak Pilihan. sampai sini aja deh Kak, aku mau review sendiri. Sudah ya? Yakin ini masih ada waktu kok? Yakin ya? Emang ada berapa menit lagi? Ya, masih ada 17 menit lagi. Ya udah deh Kak, nggak apa-apa sampai sini aja deh. Aku mau ujian sendiri soalnya besok pagi. Yakin. Waduh, awas kesiangan ini. Tapi Kakak langsung kirimin PDF-nya ke aku ya. Ya, pasti. Tenang saja. Oke, makasih Rekamannya Kak. minta ke LC ya. Iya ya, oke. Kayaknya mereka sudah tidur juga. Oke deh. Makasih ya. Oke, makasih Kak.